syuhada, orang yang mati syahid. Ia akan dibawa ke hadapan Allah, maka Allah memperlihatkan kepadanya kenikmatannya, dan ia pun mengenal kenikmatan itu. Lalu Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan kenikmatan itu? Ia menjawab, aku telah berperang karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu dusta, kamu berperang bukan karena aku, tetapi kamu berperang karena ingin disebut pahlawan, dan kamu telah diberi sebutan itu. Kemudian diperintahkan kepada para malaikat agar ia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kedua, orang yang belajar dan mengajar ilmu agama dan yang suka membaca Al-Quran dibawa ke hadapan Allah, maka Allah memperlihatkan kenikmatan-kenikmatannya, dan ia pun mengenal kenikmatan-kenikmatan itu. Lalu Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, saya telah belajar dan mengajar ilmu serta membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kemudian Allah berfirman, kamu dusta, kamu belajar dan mengajar ilmu agar dikatakan bahwa kamu ulama, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut qori, dan engkau telah mendapat sebutan itu. Kemudian diperintahkan para malaikat agar ia diseret di atas wajahnya, lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ketiga, orang kaya yang diberi banyak harta, ia dibawa ke hadapan Allah, maka Allah memperlihatkan kenikmatan-kenikmatannya, dan ia pun mengenal kenikmatan tersebut. Kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak membiarkan satu jalan pun yang patut diberi infak, kecuali aku infakkan hartaku karena engkau. Kemudian Allah berfirman, kamu dusta, kamu ternyata menginfakkan harta bukan karena aku, tetapi kamu menafkahkannya supaya disebut sebagai seorang dermawan, dan kamu telah diberi sebutan itu. Kemudian diperintahkan kepada para malaikat agar ia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis sahih ini menggunakan amal hak Allah demi pujian manusia. Dia berjihad, tidak kurang beraninya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang keberaniannya, bahkan sampai mati terbunuh di medan perang. Tapi bukannya pahala yang didapat, bahkan jadi ahli neraka. Sebabnya cuma satu, karena menuhankan penilaian makhluk. Ingin disebut pahlawan, ingin disebut pemberani. Menggunakan amalan untuk Allah, tapi untuk kepentingan Tuhan yang lain, yaitu penilaian orang. Ini menuhankan penilaian makhluk. Ingin dikagumi, ingin disebut-sebut. Yang kedua, orang yang belajar agama dan mengajarkannya, mubaligh, ustaz, ustazah. Posisi saya sekarang, posisi Ustaz Abdul Wahab, posisi Ustaz Fuad, ini posisinya ini. Kalau dalam dakwah, belajar dan mengajarkan agama, tujuannya adalah penilaian makhluk, ingin dikagumi sebagai ustadz, dai kondang, ingin jadi penceramah yang terkenal, sering masuk TV, dikagumi, jamaahnya banyak, dan merasa itu yang jadi tujuannya. Nauzubillah min zalik. Selain tidak dapat pahala dari semua ilmu dan dakwahnya, juga dia terancam jadi ahli neraka. Jadi nauzubillah, jangan heran kalau nanti di neraka ada yang tahu ilmu agama banyak dan sibuk berdakwah. Penyebabnya adalah karena dia lebih menuhankan penilaian orang daripada mencari keridhaan Allah. Termasuk yang membaca Quran, kalau yang tujuannya hanya ingin disebut qori, qoriah terbaik, yang suaranya merdu, hafiz, hafizoh, yang hafalannya banyak, hafal Quran dan sangat sibuk hanya cari kedudukan di sisi makhluk,
ini juga bisa ada tuh yang suaranya sangat merdu, bahkan juara, bahkan hafal, disebut Al-Hafiz, tapi mungkin di sisi Allah beda perhitungannya. Sebabnya adalah musyrik. Dia menuhankan penilaian makhluk. Dan ada juga yang dermawan, sedekah ini, bangun masjid, bangun pesantren, tidak ada tuh kesempatan bersedekah kecuali sedekah. Tapi Allah tahu, walaupun dirinya mengatakan lillahi ta'ala, tapi Allah tahu hatinya ini adalah ingin disebut dermawan, senang diakui orang, ini bapak ini dermawan, masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu bisa jadi ahli neraka. Selain tidak ada pahalanya, makanya sering ditanyakan mana yang bahaya, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah. Ini sudah sering ditanya tapi jawabannya salah terus. Akhwat, mana yang lebih bahaya, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Kalau ingin kelihatan cantik, wanita itu normal. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, tidak normal. Akhwat, bolehkah akhwat ingin kelihatan cantik? Shh. Bolehkah? Jawab atuh. Untuk siapa? Suami. Suami siapa? Saya datar wajahnya ya. Hanya nanya. Alasannya sih ingin cantik di depan suami, tapi faktanya di rumah nggak begitu. Yang kelihatan lebih menggunakan aksesoris itu pengajian, arisan, keluar rumah. Mungkin suaminya ngeliatin terus panjang jalan ya. Hadirin, ada yang menggunakan amalan ini sudah pasti bahaya. Tapi kita coba dari yang duniawi saja ya. Kalau itu kan amalan tuh antara pahala dan dosa, tapi yang duniawi, yang mubah-mubah, kita kalau tidak hati-hati, ini yang biang hidup kita sengsara. Cenderung jadi munafik. Orang yang senang dipuji orang lain itu akan lebih sibuk membangun aksesoris, topeng. Topeng sudah dibagikan oleh Allah, kita akan dapat topeng masing-masing. Tapi isi, itu tugas kita. Tidak bisa tidak, ada yang garisnya jadi insinyur, jadi dia. Ada yang taklirnya jadi mubalik, jadi. Tapi apakah mubalik ini isinya bagus, lebih bagus daripada yang diketahui orang, atau isinya lebih busuk dari ceramahnya? Ini yang penting. Mana yang bahaya, dianggap ustadz atau dianggap insinyur? Kalau ustadz sudah pakai aksesoris ibadah, pasti pakai. Mana yang berbahaya? Neng 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 neng, itu lagu unyil. Subhanallah 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 subhanallah. Mana yang bahaya? Lagi nyanyi unyil atau berzikir tapi niatnya pengen dipuji orang ahli zikir? Yang mana yang bahaya? Kalau neng 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 itu memang mubazir saja dia, anak-anak nengan begitu. Tapi kalau sengaja mulutnya dikomat-kamitkan supaya dianggap ahli zikir. Tapi Allah tahu tujuan dia menyebut subhanallah itu bukan memuji Allah, tapi ingin dipuji orang. Ada juga yang Allahu Akbar, subhanallah, ya Allah ya Karim, tapi dia nyebut Allah tuh nggak ingat ke Allah. Ingat, oh ini soleh nih, selalu nyebut nama Allah. Ini bahaya besar. Bisa dipahami kan hadirin? Yang acting.
Selamat menderita bagi siapapun yang tidak berusaha keras lepas dari penyakit hati syirkul asghar atau syirik khafi ini. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Nggak ada bahagianya. Ayo kita latihan. Latihan apa? Yang 5 jangan itu. Pertama, latihan pertama kita adalah tidak harus segala hal diketahui orang lain. Dunia selfie itu adalah dunia dekat sekali dengan riya. Saya baru membaca keputusan dari Saudi Arabia bahwa mulai sekarang dilarang selfie di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Maaf, saya lupa nyimpennya tadi, tapi sudah mulai disebarkan ke seluruh dunia karena disinyalir betul-betul sudah sambil nyium hajar aswad juga. Terus saja itu, semua ingin dilihat orang lain, kehilangan potensi ikhlas. Sampai karena ada yang ditanya sampai segala hal, kamu sudah makan belum? Sudah. Sudah mandi belum? Sudah. Sudah sholat belum? Ini kan sedang sholat. Ini kan salah. Hadirin sekalian, tidak harus orang tahu gelar kita, tidak harus orang tahu pangkat kita, kekayaan kita, duniawi saja tidak harus semua orang tahu. Benar? Kita biasanya kalau ngobrol tidak kuat, ingin memberitahukan tentang diri kita, nggak ada gunanya. Kita ingin memamerkan diri kita dan biasanya suka dilebih-lebihkan supaya kelihatan lebih hebat, lebih fasih, karena ngarep-ngarep kedudukan di hati orang. Ingin kelihatan jagoan, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan berpengalaman, ingin kelihatan sudah keluar negeri, dan biasa semua disambung-sambungkan. Masih ingat teori kucing itu? Ada kucing lewat, kucing lucu banget ya, kucing ini bulunya panjang seperti singa. Saya udah ke Singapura. Ini kan tidak nyambung, hadirin. Di pinggir jalan celengan sekarang macam-macam. Dulu mah celengan tuh ya celeng, sekarang ada kucing, ada singa, dan ada celengan gajah. Tahu nggak gajah itu lambang apa? Kan lambang ITB. Kan suami saya lulusan ITB, begitulah yang keluar lah. Siapa yang ketawanya keras? Kadang terus aja, apa aja. Anak ibu ranking berapa? Anak saya sih biasa aja, ranking ke-10. Terus aja Bu, tingkatkan Bu. Intinya adalah kita harus perhatian penuh. Alhamdulillah saya coba, anak saya ada ranking 1. Jadi nanya ranking orang tuh mau ngeluarin anak dia ranking 1. Kalau yang gini-gini saja Pak, yang mubah-mubah saja udah pamer, ibadah lebih dipamerkan lagi. Makanya mari, untuk yang nggak perlu orang tahu, sudahlah, nggak harus tahu. Yang sudah pernah ke Mekah, tidak usah tiap lihat potret Ka'bah ngomong, ini Ka'bah. Saya di sini nih waktu sholat, nggak ada yang nanya, nggak ada yang nanya. Termasuk kalau sudah haji dan hajah, ya tidak harus semua orang tahu. Bu, kenapa ibu? Saya Hajah Fatimah. Jadi karena pulang dari Mekah, mungkin ada waktunya kita perlu di komunitas yang mementingkan ya. Tapi tidak harus selalu sambil beli combro, beli tomat. Berapa ini tomat? Saya hajah loh. Nggak ada urusan dengan tomat ya. Nah hadirin sekalian, ini serius hadirin. Keinginan kita untuk punya kedudukan di hati orang itu membuat kita jadi kekanak-kanakan. Banyak melakukan yang tidak perlu dilakukan.
hati-hati hadirin. Tidak harus semuanya disebutkan, tidak harus semua diketahui orang. Asal tahu saja, orang tuh nggak tertarik dengan cerita kita kalau nggak menguntungkan mereka. Benar? Mau apa kita cerita kekayaan kalau nggak dibagikan sama dia? Saya akan membagikan harta, sehingga saya akan cerita tentang kekayaan saya, baru menarik. Nah, orang mah tertarik tuh kepada yang menguntungkan. Makin kita cerita banyak, makin kita banyak bicara, kita tuh membuka aurat kita. Ketahuan kesombongan kita, ujub kita, ria kita, itu dari omongan kita. Sudahlah hadirin, mau selamat, hati bahagia, mau jadi orang ikhlas, tahan. Tidak harus semua orang lain tahu. Yang kedua, biasakan ada orang, tidak ada orang, sama saja. Karena Allah tuh ada, lihat kita. Kalau kita beda-beda, ada orang semangat, tidak ada orang tidak semangat, jelas tuh kita berarti lebih sibuk dengan penilaian orang. Allah Maha melihat, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Latih. Ada orang bagus, tidak ada orang sama bagusnya. Sedekah ada orang 100.000, tidak ada orang 100.000, enggak boleh berubah. Ada orang 100, enggak ada orang 1000. Jadi itu berarti rianya. Untuk amalan lempeng saja, dan tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Orang tidak lihat, tidak apa-apa. Ayo latih, periksa. Kalau ada orang beda, enggak. Ada atasan beda, tidak. Harusnya seperti jantung, terus saja berdetak, tidak pernah diketahui siapapun, bahkan kita pun tidak tahu. Benar? Yang suka menonjolkan diri apa namanya? Bisul, ambeien, jerawat. Pasti saudara lihat jerawat saya ya kan? Enggak ada masalah, gak apa-apa, pemanis ya, menghibur diri. Masya Allah, sesuka Allah saja. Terima kalau Allah mau ngasih apa-apa ke kita. Saya ingat pelajaran dari seorang anak SMA yang jatuh dari motor ke kolong tronton, lalu terlindas, hancur tangannya, tangan kanan hancur sehancur-hancurnya, remuk, diamputasi. Tidak malu sama sekali pergi ke sekolah tuh. Pertama kali sekolah, sesudah sembuh, orang pada datang, kasihan ke dia. Wah, kasihan, kamu tidak punya tangan kanan. Apa kata pemuda ini? Lihat dong apa yang Allah sisakan. Ngerti kan? Banyak atau sedikit sisanya? Yang diambil cuma tangan kanan, sisanya banyak. Gimana kalau yang disisakan cuma tangan? Bayangkan di kelas seperti apa jadinya. Kita tuh suka takut ketemu orang gara-gara takut ketahuan kekurangan kita. Benar? Takut dihina orang, sama. Pengen dipuji, takut dicaci, itu sibuk dengan penilaian orang. Terima aja, terima kan? Lagi jerawatan, terima. Weh, kamu jerawatan? Iya. Gimana? Gak apa-apa kan? Apa dicekik? Enggak, biasa. Terima, belajar nerima di depan orang tuh ya. Makanya yang ketiga, jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Just the way you are.
Ini bukan so keren hadirin ya. Kita kan takut sekali kelihatan kekurangan kita. Padahal itu karunia Allah kekurangan tuh. Kekurangan itu kalau kita sadari dan kita perbaiki, kita bisa terlindungi dari kesombongan gara-gara kekurangan, benar? Tapi kita terima, apa resikonya? Dihina orang, tidak apa-apa dihina. Tidak jadi hina karena dihina. Kita tuh jadi hina justru karena kita takut dengan penilaian orang. Anteng ya. Kalau ada sesuatu di tubuh kita, jangan capek nutup-nutupi. Misalkan di sini ada bekas hitam apa, terus saja kita sembunyikan, kita akan kehilangan waktu menyembunyikan tangan ini. Kurang fokus di dalam ngobrol, dalam segala ya. Terima, lapang dada. Inilah Allah membuat episode begini. Oh, kalau kita sudah tidak takut dicaci, itu sudah merdeka dalam hidup ini. Karena kita banyak sekali menyembunyikan hal karena takut dicaci. Sekolah tamat SMA, namanya Heri, maaf kalau sama ya, Heri Irawan Susanto. Demi itu disingkat H.IR Susanto. Dengan harapan jadi haji insinyur. Tidak perlu begitu. Kamu lulusan SD, ya SD. SMP lulus enggak? Sampai kelas 2. Oh, kalau gitu kamu pendidikannya hanya segitu? Iya. Coba gimana? Dipukuli? Tenang saja. Daripada saya sebetulnya S2 ya. SD dan SMP itu juga ngebohong hadirin. Terima hadirin. Belum punya istri, belum punya suami, belum punya anak, jangan tertekan dengan penilaian orang. Mantap saja, karena ini kan Allah yang nakdirkan kita begini. Berapa mbak anaknya? Saya belum dititipi. Bukan hanya anak, suami juga belum dititipi. Oh, belum nikah? Usia sudah segini? Ya, saya belum diberikan amanah jodoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini yang terbaik bagi saya. Mau apa coba orang itu? Daripada kita sembunyi takut ketahuan, tiap ada orang bawa anak kita sembunyi, hati tidak bahagia itu. Jangan dipenjara takut dihina orang, benar? Kalaupun ada orang yang menghina, yaitu kualitas dia. Ajeg siapa Ririn? Kalau kita enggak lepas dari dunia ini, pengen dipuji takut dicaci, kita terpenjara hidupnya, tidak akan bahagia. Siapa ini yang belum punya jodoh? Nggak apa-apa, reuni nggak mau ketemu, kenapa? Takut ditanya. Jawab saja, Allah belum menitipkan. Bagi yang belum punya anak, teman-temannya udah punya anak, kamu belum punya anak, ya kalau Allah belum menitipkan, pasti ada hikmahnya. Mungkin kesempatan bagi saya untuk berbakti ke orang tua lebih banyak. Sambungkan ke Allah ya, dan tidak usah nyerang orang lain. Kamu belum punya suami, yang punya suami aja nggak ada yang bahagia. Jangan gitu, itu dendam namanya ya. Tenang hadirin, jangan pengen dihargai. Belajar untuk tidak haus penghormatan orang, karena semakin ingin dihargai, kita akan semakin tidak nyaman hidup kita. Aslinya sih kita tuh nggak pantas dihargai siapapun. Aslinya itu. Pak, punya dosa tidak Pak?
Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Kalau tiap dosa Bapak oleh Allah dibalas satu dosa mengeluarkan satu belatung, seperti apa diri kita? Menjijikan kan? Mau ada yang jadi istri kalau suaminya penuh belatung, kantor mau nerima kita sebagai karyawan? Jawab. Ada teman yang mau duduk sebelahan? Kak, sama saya juga. Kalau Allah balas dengan jangan belatung lah, terlalu ngeri. Satu dosa mengeluarkan satu benjolan segede bakso bola tenis. Hancur saya Pak. Hulk ganteng. Bu, Ibu, akhwat, punya dosa tidak? Hah? Sedikit banyak? Banyak sekali. Kalau tiap dosa, satu dosa ngeluarin satu bau. Bau apa akhwat ini? Mabek benar. Ada suami yang mau nikahin, yang ada aja bisa nalak tuh, punya istri super bau. Anak nggak mau dipangku, muntah anak juga. Ada yang mau duduk sebelahan, nggak ada. Aslinya kita gitu Pak. Jadi sehebat apapun kita dihormati orang karena Allah nutupin aib saja. Ayo, mulai jangan tamak penghargaan, bukan, jangan tamak. Ingat aja yang tadi, belatung ya. Kalau saya belatungan masih siapa yang menghargai? Nggak usah kita ingin dikagumi orang, mau apa? Capek. Udah nggak usah ingin kelihatan lebih dari kenyataan, nggak usah pengen kelihatan mancung, udah jatah segini aja. Kita pakai di sini apa yang hitam supaya kelihatan mancung, sini pakai yang putih, jadi belang hadirinnya. Udah terima segitu ya. Halo, sahabat saya, semoga Allah memuliakan. Abar, saya menyayangi beliau. Waktu kuliah dulu Allah sempat menguji saya jadi ketua dan Abar ini jadi wakil ketua. Lalu suatu saat Abar ini ganteng, diuji dengan sakit kanker di sini di wajahnya. Beliau tenang saja walaupun berat untuk menjadi tidak proporsional lagi wajahnya. Tapi bergaul biasa. Beliau sudah lepas dari takut dihina orang dan jadi normal hidupnya. Lihat orang-orang yang minder, benar? Dan tidak merubah apapun selain mempersempit kehidupannya. Orang minder itu orang yang kufur nikmat. Dia lebih sibuk dengan penilaian orang daripada mensyukuri nikmat yang ada. Padahal banyak sekali nikmat yang bisa kita syukuri. Mata bisa kedip, otak masih bisa berpikir, telinga bisa mendengar, mulut bisa dibuka, makanan ada, jantung berdetak, paru-paru, ginjal, semua itu bisa disyukuri. Tapi kalau sudah minder, lewat itu nikmat dari Allah. Ayo, terima. Nggak usah ingin, boleh nggak ingin kelihatan langsing? Ya boleh aja, terus gimana? Terus saya tahan napas. Nanti kekurangan oksigen, repot. Ingin kelihatan jangkung, jinjit, jadi jarinya gede-gede. Ingin kelihatan putih, direndam. Udahlah, coklat weh. Sekarang kita diputihkan pakai keputih pemutih. Terus yang putihnya cuma di sini aja. Ke sini coklat tua kan lebih horor lagi. Kata saya mah terima ya. Halo, sama rambut kita juga yang ikal-ikal nggak usah dilurus-lurusin, yang lurus nggak usah diikal-ikalin. Yang udah cok hitam rambut kini menurut saya sih tidak usah dipirang-pirang. Tetap nggak akan kelihatan seperti orang bule ya. Mungkin dari belakang disangka anak-anak bule nih yang ini kolot kan kurang enak kan. Sudahlah, nggak usah banyak gaya. Ini juga nggak usah pinjem jaket, punya teman supaya kelihatan keren.
Udah, kalau kerja di bengkel nggak usah nyobain motor, mampir dulu ke teman-teman pamer motor yang dites. Jadi kayak anak orang kaya itu nyiksa diri. Kalau rumah di gang, misalkan di gang Maacah, nggak usah nyebut di mana rumahnya Setiabudi. Itu teh kan pengen disebut rumah orang kaya. Padahal di gangnya juga yang nyegok. Sebutin aja di gang gitu. Jadi nggak stres. Kita akan milih nama-nama yang bagus supaya dianggap orang kaya. Rugi hadirin, rugi. Termasuk foto-foto di status ya. Ini maaf ya kalau dibongkar begini, karena kita tuh bener-bener sulit menjadi orang yang ikhlas gara-gara kita sibuk dengan penilaian orang. Coba foto di status, udah mah fotonya zaman dulu, kemudian diarsir pakai foto apa tuh yang 360 yang jadi mulus, pajang posisi yang paling manis. Ayo pas ketemu tuh kan ngejenghok orang teh. Uluh, piring beda pisan, kan nggak enak hadirin. Ini serius Pak. Kenapa kita begini ya? Kenapa kita suka sekali dengan foto yang gak cocok dengan aslinya? Apalagi foto yang suka dipasang di rumah itu ya, itu kan jelas gak cocok dengan asli. Dipotret, kemudian oleh komputer dimuluskan sekali, jadi lebih putih, lebih rapi, dan kita teh bangga dengan potret yang tidak cocok. Gimana ini teh hadirin? Datang tamu, Mbak, itu potret siapa? Saya. Hah? Gening beda kan? Oh, ngeri hadirin. Menurut saya sih kalau mau potret dipasang di apa, di pic itu ya, yang lagi menguap, posisi tergimana lah gitu. Jadi pas lihat kita teh lebih manis. Nah, itu juga sama, nggak usah lah, proporsional aja. Kita tuh suka kalau kita dianggap lebih dari kenyataan. Makanya dalam ngobrol juga kita suka jadi ngebohong, diada-adakan, sok tahu, sok pinter, sok memahami, nggak mau kalah ngobrol dengan orang. Apa ini intinya? Intinya mah sibuk dengan cari kedudukan di sisi makhluk. Gimana ya tentang situasi ekonomi sekarang tuh ya? Menurut saya hutangnya ngomong, padahal hutang dia juga nggak dibayar. Dan menurut saudara bagaimana keadaan teknologi? Menurut gue sih ya, teknologi itu apalagi di dalam milenium semuanya serba pinter, serba menguasai. Mau apa? Dengar, walau kita sok kelihatan hebat, kita mau menunjukkan diri kita. Kalau orang udah cinta ke kita mah nggak usah banyak ngomong juga, tetap cinta. Dan kalau kita ingin membuat orang jadi suka ke kita, kalau dia udah enek, kita banyak omong, tambah enek, gak ngepek. Yang bagus mah nggak usah sibuk ingin cari kedudukan di sisi orang. Falyakul khairon aw liyasmut. Nyicil motor, nyicil mobil, jam, jaket, apa aja lah, mikir mau apa pakai jam mahal-mahal amat, kecepatannya sama, dan wajah kita kan kurang mendukung. Jam mahal nggak ada yang percaya, betul? Kalau nggak disangka palsu, pinjem, nemu, jadi makin nggak wibawa. Sudahlah, tidak usah sibuk ingin diakui orang. Sepakat tidak nih? Ada yang naik ojek biasa punya mobil bagus, sengaja keliling di kantor supaya kelihatan tawadu. Gak ada yang lihat, jengkel. Kamu kemana aja di kantor, gak ada yang keluar. Sudah ini kita dengar ayatnya. Punya rumah misalkan ibu-ibu lagi nyapu di halaman, datang sales girl, bibi, apa kamu ngomong bibi? Tuan rumah ada enggak bi?
Tidak sopan. Saya tuan rumahnya, tahu. Kenapa marah disebut bibi? Iya bi, saya juga ngerti bibi ingin dianggap tuan rumah. Asli saya tuan rumah. Kenapa marah? Misalkan ini lagi nunggu mobil barunya keluar dari toko atau nunggu dijemput, nyender di motor, nunggu mobil yang jemput, mobil bagus, datang orang, bang anterin dong ke Sukahaji. Apa anter-anter? Mau muatan enggak nih? Kok jangan marah. Emang saya tukang ojek? Loh jangan marah dong bang. Kalau nggak mau penumpang ya nggak apa-apa. Kurang ajar. Kenapa marah dianggap tukang ojek? Nah ini salah satu jenis juga kesombongan kita. Atuh nggak apa-apa nah, ojek mah halal bener. Pekerjaan halal. Jadi pembantu juga halal kalau benar kerjanya. Nah, inilah dunia, pengen dipuji orang, pengen diakui orang, pengen dihargai, termasuk ingin dicintai, sengsara tuh. Tadi beberapa penanya, gimana caranya supaya memutuskan harapan? Saya berharap dari seseorang, udah paling berat ya. Ini saya menyitir dari Profesor Muhammad Nuh. Kalau lelaki ingin punya istri solehah, bagus, istri solehah dan hafizoh dan rupawan, mau kan gitu? Dan kaya raya, mau gitu? Dan cerdas akal pikirannya, mau? Tapi ada satu lagi masalahnya, dia mau nggak sama saudara itu? Kita mau habis-habisan sama dia, sering dia mau muntah, kan repot. Berat kalau kita acting supaya orang suka ke kita tuh berat pak. Termasuk suami istri yang terlalu cinta itu juga menderita. Terus ngirim WA, Pi, di mana Pi? Baru juga keluar dari rumah, ini kan baru pamitan ya. Di jalan, Pi hati-hati di jalan ya, jaga pandangan, sekarang banyak godaan sana sini. Gemes itu. Baru juga sudah nyampe belum di kantor, lagi sarapan ya, ngomong-ngomong sarapan sama siapa? Terus saya menyelidiki. Itu sepertinya nanya, halo Pi, capek nggak kerjaan? Ada yang nemenin? Siapa dong yang nemeninnya? Curiga itu. Stres tuh pasti si istri teh. Dan suaminya juga stres punya istri kayak gini. Udahlah, ada Allah, benar? Titipin suami maka Allah, sholat duha, titip ya Allah. Suami saya umurnya 42, kata orang puber kedua. Ya saya segini adanya ya Allah, nggak usah gitu-gitu amat lah ya. Ya Allah titip, jaga pandangannya, jaga hatinya. Tidak usah nge-WA terus, please kirim ayat ya. Tapi intinya sih terus saya mepet-mepet suami supaya mau apa hidup kayak gini? Itu teh ketakutan. Silakan dibacakan ayatnya. Ada 3 ayat ya, surat Ali Imran ayat 188. Ali Imran 188 ayat 47-48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang atau ria serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangatlah keras siksaannya. Masya Allah. Kita tidak akan pernah lepas dari genggaman Allah. Allah tahu pikiran dan hati kita. Hadirin, marilah kita bermujahadah untuk lepas berharap dari makhluk. Mau apa sih dipuji, dikagumi? Mau apa? Gak ada apa-apanya. Pujian hanya getaran udara. Puji, caci, sama saja kalau dari makhluk. Kalau dari Allah, pujian pasti selamat, cacian pasti celaka. Naluri ingin dipuji itu sudah ada. Allah yang menanamkan di hati kita. Tinggal ingin dipuji siapa? Dipuji Allah yang memiliki segala-galanya, atau dipuji makhluk yang tidak punya apa-apa. Pilihlah ingin dipuji Allah, hadirin. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atasmu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat cemburu, mencemburui hati yang berharap kepada selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar engkau kembali berharap kepadanya. Bagi yang jatuh cinta, tidak usah akal-akalan supaya dia cinta padamu, karena yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang tidak ada peluang dan masih jauh dari pernikahan, dari halal, sudahlah, tidak usah PDKT. Apakah kita perlu merayu? Tidak, malah jadi dosa. Rayuan tidak menentukan perjodohan, yang menentukan jodoh hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mendekati pernikahan dengan kemaksiatan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah membatalkan, pasti batal tuh. Kalau Allah tidak akan menjodohkan, walaupun saudara dengan akal apapun tidak jodoh, pasti tidak jodoh. Makanya tidak usah jaim, tidak usah rekayasa, tidak usah akal-akalan, lempeng saja. Pada para istri yang sudah nikah dan suami, sudahlah, tidak usah berlebihan dalam cinta, tidak usah
lebay, ya, karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Diakalin dengan apapun juga tetap saja hanya ketulusanlah yang paling kuat efeknya. Jangan tajasus, jangan banyak mengorek-ngorek, serba ingin tahu. Lempeng saja jadi orang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan, yang selalu merasa saya dilihat oleh Allah. Ayo, periksa hati masing-masing. Jangan menuhankan atasan. Kalau ada atasan sibuk cari muka. Jangan menuhankan calon mertua, gak ngepek tuh. Lempeng saja, jujur. Jangan ketika ditanya, bagaimana saudara punya apa? Saya ada tuh yang calon mertua akhirnya memilih seorang pemuda, padahal dia tidak punya apa-apa di hartanya, tapi dipilih. Kenapa? Karena dia punya dunia berikut isinya. Bapak tahu dari mana? Dia tidak pernah lepas sholat berjamaah dan qoblah subuh. Pahala qoblah subuh, dunia berikut isinya. Kalau Allah mau, balikin saja hati mertua begitu. Sibuklah berharap dari Allah, hadirin, karena Allah lah penentu segala-galanya. Sepakat? Jangan jaim, jangan overacting, jangan cari muka di hadapan orang, percumalah. Astagfirullahaladzim. Ada hadis. Ada hadis, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyulut kemurkaan Allah demi menyenangkan manusia, maka Allah akan murka kepadanya, dan orang-orang yang tadi disenangkan dalam kemurkaan Allah pun akan dibuatnya murka kepada dirinya. Dan barang siapa demi menyenangkan Allah rela dibenci oleh manusia, maka Allah ridho kepadanya, dan orang-orang yang tadi membencinya karena ia lebih mendahulukan ridho Allah diubah oleh Allah menjadi ridho kepadanya, sehingga Allah memperindah dirinya, memperindah ucapannya dan juga amalnya dalam pandangan manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Orang ingin dikagumi orang dengan melakukan perbuatan yang Allah tidak suka, maka Allah murka kepadanya, dan orang-orang yang mau dibikin suka juga tinggal dibalikin saja hatinya, jadi juga tidak suka kepada dia. Jelas hadirin? Kita ingin dikagumi orang dengan perbuatan maksiat yang Allah murkai, Allah murka, orang tinggal dibalikin aja. Tapi kita melakukan perbuatan yang Allah sukai dan orang-orang tidak suka ke kita, tapi kita istiqomah, ada waktunya Allah balikan hati orang. 3 hadiahnya dari Allah. Cirinya ya, 1, Allah memperindah dirinya. 2, Allah memperindah lisannya. 3, Allah memperindah amalnya. Nah, kalau orang sibuk dengan penilaian Allah, orang-orang pada marah misalkan, tapi ini istiqomah cari keridhaan Allah, pada waktunya dibalik-balikan hati orang yang ngambek. Tidak susah bagi Allah ngebalik suka jadi sebel, sebel jadi suka, betul? Makanya tidak usah sibuk ingin disukai orang, karena kita nggak kuasa ngebulak-balik hati orang. Malah kita ingin disukai orang, hasilnya bisa dibikin murka itu orang oleh Allah. Kalau dengan amalan yang tidak disukai Allah, lempeng aja lah hidup, mas. Setuju? Tidak usah cari muka dosen sok ramah di depan, kalau di belakang ngutuk beak. Nah itu juga Allah dengar tuh ngutuknya. Juga kalau dagang jangan, ibu ini awet muda, nggak jadi beli, tua bangka. Ini dosa. Dua-duanya didengar oleh Allah tuh. Kalau mau baik ke pembeli, baik saja. Perkara beli atau enggak itu mah rezeki Allah yang ngatur. Tapi perkara kita berbuat baik ke pembeli, udah itu merupakan amal soleh kita. Sama, suami berbuat baik ke istri, istri berbuat baik ke suami, bukan supaya suami cinta, bukan supaya tidak berpaling ke lain hati, nggak usah baik-baik saja, karena itu yang Allah sukai. Jangan ada badak di balik kerikil lah.
ya. Udang di balik batu udah biasa. Sudah pernah membayangkan badak di balik kerikil? Terima kasih sahabat-sahabat. Hari Sabtu kemarin kita sudah milad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Miladnya beda dengan milad tahun lalu, benar? Memang dari awal ketika rapat jangan sibuk ingin kelihatan Darut Tauhid sebagai sesuatu yang hebat, besar. Tidak perlu. Milad ini supaya manfaat saja, supaya Allah suka. Maka fokus apa yang bisa kita lakukan untuk anak yatim, apa yang bisa dilakukan untuk para pejuang, veteran, dan apa yang bisa manfaat untuk umat. Tidak usah pusingkan jumlah berapa aja yang datang, terserah Allah sajalah. Yang paling penting manfaat. Jangan tulis tokoh-tokoh nasional ini itu seperti zaman dulu. Kalau datang udah takdirnya, nggak datang juga takdirnya. Jangan tulis hadiah-hadiah, bisa datang karena hadiah. Karena emang sedikit hadiahnya waktu itu, ditulis juga kurang mengesankan. Tapi hasilnya seperti kemarin, rasanya lebih ringan, nggak capek ya. Ada yang hadir kemarin tidak sempurna, banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan jauh lebih baik dibanding zaman dulu yang gegap gempita, jamaah yang datang lebih banyak, tapi hati saya merasa lebih banyak riaknya, ujubnya, dibuat-buatnya. Buat apa? Diliput media tapi nggak ada pahalanya di sisi Allah, benar? Kemarin mah nggak ada media yang meliput kecuali media sendiri, tonton sendiri, ya udah nggak apa-apa. Penting Allah nerima. Nggak penting lah kita dikagumi orang. Tuh. Dah. Terima kasih sahabat-sahabat. Mari kita berlatih tidak berharap kepada makhluk. Siap semuanya? Jangan minta-minta. Jangan suka pengen apa yang ada di tangan orang lain. Kalau kita sanggup, bayar pakai kita, uang kita. Jangan berharap gratis kalau naik angkot. Jangan suka ingin gratis kalau ke toilet umum. Kita udah buang sesuatu, kemudian kita menyelinap keluar. Kenapa saudara tertawanya? Seperti tertawa yang menjiwai. Kayaknya standar ya, kayaknya gitu. Kita seperti yang gak ridho bayar 2.000 tuh ada. Jangan-jangan kita semua kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Bayar, parkir, bayar. Jangan suka enak-enak menggunakan fasilitas orang. Kalau nanti ada antrian pembagian makanan gratis, roti gratis bagi kaum yang tidak punya, padahal kita bisa beli, jangan ikut antri. Biar itu untuk yang tidak punya. Jangan makan hak orang lain. Jangan minta-minta. Jangan berharap dikasih. Di hati juga jangan ngarep-ngarep dari makhluk, dari Allah ajalah. Allah tahu isi hati kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Wa huwa alimun bidati sudur, dan dia tahu isi hati kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, Allah Maha dekat, Maha mendengar. Allah lah yang menakdirkan kita bisa berkumpul seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu persis siapa diri kita. Allah Maha menyaksikan setiap dosa yang kita lakukan. Allah tahu setiap lirikan mata dan setiap niat di balik setiap lirikan. Allah tahu aib-aib yang kita sembunyikan. Allah menyaksikan dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan di penghujung pertemuan ini Allah yang Maha Pengampun mengampuni kita. Hadirin, Rasulullah SAW 100 kali beristighfar, padahal beliau tanpa dosa. Marilah kita mencoba beristighfar dengan jujur, melihat siapa diri kita. Kita akui di hati ini di hadapan Allah yang Maha mendengar, dan kita mohon ampunan. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Istighfarlah hadirin sambil buka lembaran-lembaran hitam, lembaran-lembaran kelam. Istighfar yang selama ini punya Tuhan yang lain selain Allah, yang hidupnya menuhankan duniawi, topeng. Istighfar yang hatinya melekatnya kepada selain Allah, yang hidupnya musyrik. Astagfirullah. Istighfar hadirin yang hidupnya munafik, hanya membagus-bagus topeng, padahal isinya busuk, penuh dengan maksiat. Istighfar yang hanya sibuk mencari pujian orang, padahal Allah tahu kebusukan kita yang kita sembunyikan. Istighfar yang zalim kepada ibu bapaknya, yang air susu dibalas dengan air tuba. Kenanglah apa yang kita lakukan kepada orang tua, yang belayan dibalas dengan hardikan, yang tidak pernah punya waktu untuk tersenyum kepada ibu bapaknya, yang membiarkan ibu bapaknya sepi di masa tuanya. Istighfar yang kikir kepada ibu bapaknya, selalu hitung-hitungan. Istighfar hadirin yang banyak mengiris hati orang tua, yang mencoreng aib, yang hidupnya jadi beban. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina, Allah tahu, yang pikirannya kotor, yang banyak rencana kotor. Istighfar yang matanya suka berzina, yang mulutnya kotor, yang tubuhnya kotor. Allah tahu apa yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Istighfar hadirin yang masa lalunya kelam, hitam. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang memakan harta haram, yang menafkahi keluarganya dengan harta haram. Istighfar yang sering menzolimi orang lain. Astagfirullah. Yang mulutnya bergibah, menyebar fitnah, membohong. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta ya Rabb, subhanak inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah yang Maha Menatah, berkahi majlis ini, catatkan kami menjadi ahlul yakin padamu ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah agar hati ini selalu ingat padamu, tidak pernah berpaling darimu. Jangan ada yang mempesona hati ini sehingga kami lalai darimu. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu ya Allah, hanya di jalanmu, hanya bersamamu ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan pendamping terbaik bagi yang merindukannya ya Allah. Pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, keluarga hafiz hafizah. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit. Ya Syafi wa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yuqadiru saqam birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kecukupan ya Rabb bagi yang kekurangan rezeki, yang sedang dililit hutang, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah, kesulitan. Engkaulah yang menguasainya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, lindungi yang terancam, teraniaya di penjuru bumi manapun. Engkau yang maha perkasa ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dandan maghfur wa tijaratan lan tabur wa amalan shalihan maqbul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, berusahalah bermujahadah untuk tidak sibuk cari kedudukan di sisi orang, tidak sibuk ingin dinilai bagus oleh orang. Jangan berharap dari makhluk, cukuplah berharap dari Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.